Sejumlah influencer dan aktivis mengaku mendapat teror. Entah siapa pelakunya, tapi yang pasti, lagi-lagi pemerintahlah yang dicurigai. Tapi saya ingin mengajak kita semua membaca peristiwa ini dengan kepala dingin dan logika kerja kekuasaan, supaya alurnya menjadi terang. Oke, coba kita mulai dari titik awalnya. Mereka yang mengaku mendapat teror adalah influencer dan aktivis yang selama ini dikenal keras mengkritik pemerintah. Posisi ini penting karena sejak awal sudah tercipta relasi konflik di benak publik. Pengkritik berhadapan dengan kekuasaan. Nah, dalam situasi seperti ini, apapun yang menimpa sang pengkritik pasti akan dibaca sebagai peristiwa politik, bukan sekedar kriminal biasa. Lalu yang terjadi berikutnya, ini sangat khas kerja influencer nih. Bukti-bukti teror itu tidak langsung dibawa ke penegak hukum untuk diselidiki, tapi dipublikasikan di media sosial, mengajak publik segera terlibat, lengkap dengan narasi, pembungkaman kritik. Di titik inilah mekanisme pembentukan opini itu langsung bekerja. Media sosial tidak perlu menunggu hasil penyelidikan, ia bekerja dengan emosi. Publik tidak diminta berpikir lagi, tapi langsung diajak bereaksi. Nah, dalam hitungan jam, framing terkunci, influencer sebagai korban, pemerintah sebagai pihak yang dicurigai. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menentukan, yaitu pola terornya itu sendiri. Bangkai ayam lah, coretan di mobil, kaca mobil dipecahkan, upaya pembajakan akun. Semua tindakan ini punya satu kesamaan. Apa itu? Terlalu terbuka, terlalu simbolik, dan terlalu mudah dipamerkan. Ini bukan teror yang senyap, bukan operasi yang rapi, bukan tindakan yang menghilangkan jejak. Justru sebaliknya, ini teror yang sengaja dirancang untuk ditemukan, difoto, diviralkan, dan diperdebatkan. Nah, disinilah logika kekuasaan itu diuji. Kalau pelakunya itu perangkat negara atau bagian dari pemerintah, tindakan ini tidak masuk akal. Kenapa? Negara itu bekerja dengan kalkulasi. Setiap tindakan selalu diukur resikonya. Dan resiko dari teror semacam ini kan sudah bisa ditebak, bahkan oleh orang awam sekalipun. Pemerintah akan dituduh, legitimasi akan terganggu, kepercayaan publik akan jatuh, dan kritik justru akan makin keras. Tidak ada keuntungan strategis sedikit pun buat negara dalam hal ini. Dalam ilmu kekuasaan, ini disebut efek bumerang represi. Tindakan intimidatif yang justru memperkuat posisi moral pihak yang ditekan. Pemerintah manapun yang memahami dinamika opini publik pasti menghindari penciptaan korban politik. Membuat lawan terlihat dizolimi adalah kesalahan paling fatal dalam perang persepsi. Pertanyaan yang mestinya kita ajukan, siapa yang diuntungkan dari pola ini? Tentu bukan pemerintah, karena pemerintahlah yang dirugikan. Yang diuntungkan adalah pihak yang ingin pemerintah terlihat represif. Yang diuntungkan adalah mereka yang ingin menanamkan kesan bahwa negara alergi kritik. Yang diuntungkan adalah aktor-aktor yang bermain di wilayah provokasi. Cukup menciptakan satu insiden emosional, lalu membiarkan publik menyimpulkan sendiri siapa penjahatnya. Ini sebenarnya bukan hal baru. Dalam kajian konflik politik, strategi seperti ini dikenal sebagai strategi provokasi. Pelaku tidak perlu kuat, tidak perlu punya kekuasaan, cukup paham psikologi massa. Mereka tahu satu hal, publik punya bias atribusi terhadap kekuasaan. Jika pengkritik disakiti, maka yang disalahkan adalah penguasa. Bias ini bekerja otomatis tanpa perlu bukti. Yang membuat pola ini semakin jelas adalah endingnya yang bisa ditebak sejak awal. Begitu teror terjadi, pemerintah langsung dipaksa berada di posisi defensif. Harus menjelaskan, harus menyangkal, harus membuktikan ketidakterlibatannya. Sementara pihak yang memantik peristiwa tinggal menikmati simpati dan dukungan. Dalam analisis intelijen, ini disebut kejahatan dengan alibi opini publik. Pelaku bersembunyi di balik asumsi kolektif. Jadi kalau menurut saya, kesimpulan logisnya, pola teror ini tidak selaras dengan kepentingan pemerintah. Terlalu kasar untuk kerja institusional, terlalu merugikan untuk strategi kekuasaan, dan terlalu menguntungkan bagi pihak-pihak yang ingin menjatuhkan legitimasi negara. Nah, kalau boleh saran kepada mereka yang merasa diteror, bawa saja kasus ini ke ranah hukum.
lapor polisi, dan kita sangat berharap polisi serius menyelidiki kasus ini. Kumpulkan semua bukti, telusuri jejak digital yang ada, rekaman kamera, alur waktu dan motif, ungkap siapa pelaku lapangan, siapa yang menggerakkan, dan untuk kepentingan apa. Karena satu hal yang pasti, opini bisa dibentuk, tapi pola tidak bisa berbohong. Ketika pola dibaca dengan benar, kecurigaan pada pemerintah akan runtuh dengan sendirinya, bukan karena pembelaan, tapi karena logika. Thank you.